kemiskinan ini diciptakan oleh sistem kapitalis. Ya. Sistem kapitalis itu adalah mengutamakan individualis ekonomi. Walaupun mereka membuat alasan untuk inovasi dan perkembangan kemajuan ekonomi, tetapi hanya orang-orang yang punya kapital yang boleh hidup. Yang tidak punya kapital modal, kan gitu. Yang punya kapital disebut modal, ya. Modal karena dia punya hubungan dengan ordal, paham ya? Karena orang-orang di luar kekuasaan harus punya hubungan dengan ordal, baru bisa eksis usahanya. Nah, yang punya kuasa, ayo kita join, gua jagain lu cari, lu jangan lupa setor. Tapi menurut Pak Dharma, implikasi buat ekonomi terhadap redenominasi rupiah itu seperti apa? Apa gunanya? Itu kan hanya propaganda politik saja sebenarnya. Gitu, katanya buat mengejar koruptor. Nggak akan ada implikasinya terhadap ekonomi. Ekonomi dunia, orang ilmu ekonomi itu tidak pernah berpikir bagaimana menyelesaikan hutang. Mereka nggak diajar. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Jika memang Gitu. hidup kita diatur sama algoritma, jadinya mungkin nggak kita jadi tumpul dalam berpikir, jadi Bukan tumpul. Memang kita ini sebenarnya dari mulai awal sistem menciptakan kita menjadi AI hidup. ya. AI hidup, dan sekarang setelah kita tidak dibutuhkan karena AI-nya udah jadi, maka PHK di mana-mana. Sadar nggak bahwa kita semua diperalat? Makanya I don't want a nation of thinker, I want a nation of worker. Dulu kita dibutuhkan sebagai worker karena masanya adalah masa Homo faber. Manusia jadi makhluk kerja. Itu diawali dengan Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Nah, di dalam pekerjaan mereka tusuk-tusukan. Setelah tusuk-tusukan dikasih lagi Homo teknologi. Mereka dibuat tergantung dengan teknologi. Nah, sekarang sudah tergantung dengan teknologi. Suatu keniscayaan tanpa sadar mereka akan digiring untuk apa? Menjadi hidup dalam kendali. Dulu dia berkolaborasi, sekarang dia dikuasai oleh teknologi. Nah, bagaimana mengaturnya? Dia menggunakan algoritma. Itulah ada hubungannya dengan redenominasi. Iya, itu ada hubungannya. Supaya bisa mudah dihitung oleh algoritma. Jadi hubungannya dengan redenominasi itu seperti apa, Pak? Korelasi gimana? Bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak? Kan sekarang memang rencananya mau ke situ. Ya, sekarang kalau saya jelaskan lebih detail lagi, nanti pada nolak, ada yang marah. Baper. Ada yang marah nanti. Baper nanti ya. Udahlah, itu semua jebakan Batman. Jebakan Nah, Batman. Kalau saya setiap jebakan Batman gak usah nanya. Terus maksudnya, aduh, kadang-kadang orang nanya aja, anaknya mau divaksin aja. Pak, ini anak saya ada ditawarin sekolah, kalau vaksin ini boleh nggak? Ya ampun, bisa dibayangkan itu. Berapa banyak follower yang ada di itu, IG, DM, hanya untuk nanyakan, ini ada program ini. Satu-satu. Saya sampai bilang, kok nggak mudang-mudang ya? Dijawab nggak, Pak? Ya? Dijawab nggak? Saya cuma jawab, jangan. Oh, gitu. Panjang sekali, Bos. Belum di WA. Iya. Jadi kan memang itu. Belum lagi, Pak, tolong bantu dong kalau ada rezeki. Ya ampun saya. Ada yang minta kontrakan. Sungguh, saya nggak bohong. Sampai saya sedih, pengen ini, tetapi saya juga, aduh, ini bayangkan 280. Bukan saya juga sedang bertahan untuk tetap bisa stamina dalam perjuangan ini kok. Ya, ada yang lagi di rumah sakit, Pak, untuk keluar rumah sakit, Pak, butuh 500.000. Ada WA-nya. Saya dulu kemarin pendukung Bapak. Aduh.
Ini konflik batin, Bos. Ini banyak sih dengan Jiroso juga banyak orang kadang. Ya, Tapi mau bilang apa? manfaatkan aja dia. Ya, kalau kita gini, pemanfaatan itu bukan berarti dia mampu. Bukan. Cuman dia menjadi kreatif. Karena saya yakin dan percaya bahwa memang mereka berkekurangan, Pak. Nah, kita udah ditanamkan lagi bahwa kalau gitu dia manfaatkan. Sebenarnya dia punya malu juga kok. Kita juga bisa ukur nih. Ya, kalau sudah 3 kali, waduh. Ya kan? Nah, ini ya. Dia nggak ngerti berarti. Iya. Dia nggak ngerti bahwa kita juga kewalahan. Kan gitu. Kalau 1 kali, Oke lah ya. jangan bilang dimanfaatkan dulu kan. Apalagi kalau bilang ini Pak, ini gini. Kenapa? Saya katakan saudara saya, ya, saudara, sampai kirim itunya apa, tempat nasi itu. Rice cooker. Saya udah gak pernah ketemu rice cooker soalnya. Rice cooker kosong. Iya, saya udah gak pernah ketemu rice cooker, makanya bingung ini apa ini. Terus diiniin, kasih lihat kosong begitu. Saudara. Gitu. Mau bilang apa? 1 orang saudara. Berapa orang saudara? Berapa teman? Berapa yang bukan teman? Berapa yang hanya pernah kenal? Bahkan saya nggak pernah ketemu muka. Karena tahu nomor telepon saya, dia ini. Kalau nggak, lewat DM. Gitu. Kita nggak ini, aduh, kata-katanya, masa apa gini-gini. Terus ada lagi, ini kuliah saya. Anak saya, ada, saya bisa buktikan. Tapi saya kan, Oh, ini Bang ya, difotoin biasanya ini. ya, ini anunya segala macam, ini ada nih. Ini KTP saya. Ini nomor rekening Ya. saya. Ya bukan kita nggak mau bantu, tapi ya kami, ya memang sistem menciptakan supaya ketika kita punya jiwa-jiwa sosial seperti itu, ya, dan tidak sejalan dengan regulasi sistem, maka mereka ya membuat kita ya tentunya hidup dalam keterbatasan itu. Nah, disitulah perlunya bersatu. Perjuangan tetap jalan, ya. Tapi kita dapur belakang juga tetap ngebul. Nah, ini penting gitu. Persoalannya kan masih jalan masing-masing, Mbak. Iya. Gitu. Kalau sistem yang dibuat itu secara saling memiliki mutualisme, mungkin nggak perlu orang tuh berjuang sendiri-sendiri. Gitu. Iya. Jadinya karena kita kurang kolektif, seharusnya kita bisa ciptain sistem Kurang kolektif sebenarnya diciptakan oleh sistem menjadi tidak kolektif. Ya. Nah, yang tadi saya bilang, kenapa? Karena tidak mengenal kalau kita ini bagian daripada Tuhan. Sehingga saya tidak akan bisa melihat kamu susah. Saya tidak akan menganggap kamu lawan saya. Tapi karena sistem homo homini lupus membuat, wah, saingan gue. Saya punya 5, nanti diambil 2, berarti kurang. Apalagi sejak kecil kita didoktrin, menabunglah untuk hari tua. Sehingga hari tua adalah hari yang menakutkan. Iya. Lalu sistem penggajian di mana-mana selalu dibikin tidak cukup dengan kebutuhan yang dengan meningkatnya nilai ekonomi. Itu tingkat ekonomi makin meninggi, gajinya segitu dinaikin, cuman ece-ece sebagai apa? Bunga-bunganya doang, naikkan gaji sekian persen. Sementara barangnya naik sekian puluh persen gitu kan. Nggak masuk akal. Ya memang dibikin begitu. Ini permainan psikologi, Pak. Supaya apa? Terus aja orang akan berpikir kreatif bagaimana memanfaatkan jabatan, bagaimana mencari peluang di luar jabatan, atau bagaimana kita mencari peluang dalam pertemanan, sehingga di situ terjadi tipeng menipeng, terjadi tusuk menusuk, sehingga timbul luka, ya, hilang kasih sayang. Karena apa? Timbul dendam. Ini kan semua flow-nya kan seperti itu. Gitu. Tapi menurut saya memang kemiskinan itu memang sengaja diadakan kemiskinan, bukan berarti nggak bisa ditentaskan. Memang sengaja dibuat nggak selesai aja. Ya, Memang kan nggak sistem mau memang selesai. itulah kemiskinan ini diciptakan oleh sistem kapitalis. Ya. Sistem kapitalis itu adalah mengutamakan individualis ekonomi. Walaupun mereka membuat alasan untuk inovasi dan perkembangan kemajuan ekonomi. Tetapi hanya orang-orang yang punya kapital yang boleh hidup. Yang tidak punya kapital, modar. Kan gitu. Yang punya kapital disebut modal. Ya. Modal,
Karena dia punya hubungan dengan ordal. Paham ya? Karena orang-orang di luar kekuasaan harus punya hubungan dengan ordal, baru bisa eksis usahanya. Nah, yang punya kuasa, ayo kita join. Gua jagain lu cari, lu jangan lupa setor. Kan gitu. Nah, itu udah itu. Jadi inilah konsep industri. Dari mana dimulainya? Dari VOC. VOC mereka-mereka juga. Ya, maksud saya dari VOC, cara itu dengan memanfaatkan pasukan Belanda untuk menjaga mereka. Dibayar sama VOC. Lalu kita di sekolah didoktrin bahwa kita berperang melawan Belanda. Padahal industri. Sampai di sini paham ya? Nah, itu dicontoh. Makanya oligarki dijagain sama para aparat. Gitu loh. Makanya kemarin bicara apa namanya? Pagar laut. Apa namanya tuh? Ya, segala macam lah. Ya, mau WUS lah. WUS itu bukan masalah transportasi. Masalah properti yang diuntungkan. Yang ada di ujungnya itu. Tadinya sempat itu di Kerawang. Tapi propertinya elit kan. Itu ya jadi seperti itu. Jadi ini urusannya itu, cuman dibangunlah tadi opini untuk kebanggaan, untuk ya bisa-bisanya mereka lah. Karena dari mana mereka bisa mampu untuk membuat alasan-alasan seperti itu? Ya dari sekolah gitu. Sepanjang nawa itu, sepanjang modus operandinya, sepanjang niatnya tidak bisa dibuktikan, maka boleh ngeles, boleh berargumentasi. Itu namanya modus operandi. Modus itu artinya motif. Operandi artinya dasar katanya opera, drama. Jadi nggak ketahuan drama kejahatannya, drama kenakalannya. Disitulah kenapa ada debat, saling ngelas-ngeles. Dibangun oleh sistem sepanjang karena apa? Empirik itu kalau nggak kelihatan, nggak ada bukti material, boleh ngeles. Di sekolah boleh nyontek kalau tidak ketahuan. Makanya banyak orang korupsi, yang penting nggak ketahuan. Tapi gobloknya rakyat, tetap orang yang kaya banget dianggap manusia sukses. Itulah cara mental block yang dibangun oleh dunia. Hilanglah spiritualitas. Nyambung semua kok. Kembali lagi ke spiritualitas jadinya. Jadi Semua. Pak Dharma, saya berbicara ini karena saya dituntun oleh spiritualitas. betul. Sehingga apa saja kamu akan tahu. Kamu mau bawa ke ilmu apa akan ketemu gitu loh. Ke ilmu matematika. Yang ada saya jadi greedy. Karena matematikanya buat saya. 2 tambah 2 buat saya, bukan buat orang. Karena yang dipentingkan di matematika, keuntungan buat saya, bukan untuk sama-sama. Makanya orang susah dengan bagi-bagi sama kurang-kurang. Iya betul. Betul? Nah itu. Itu kan punya nilai spiritualitas tuh. Ya. 2 tambah 2, 4. Kita hafalin. Oh, 2 tambah 2, 4. Betul. Kalau kurang 2 berarti 0. Waduh, rugi kita. Nah, dibangun lagi pemahaman. 2 minus 2 kali minus 2. Kita pahamnya 4. Tapi begitu kita praktekkan, nggak ketemu nih 4-nya. Kemana? Nah, inilah namanya rumus simsalabim. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Wow, ini proyek ini sekian. Tapi hilang. Itu kenapa hilang? Ya laporannya diganti dong. Yang penting kwitansinya ada. Simsalabim. Udah diajarin. Itu trik-trik ini. Karena kita kan manusia tuh fitrahnya tuh memang cerdas ya, cuman sistem menggiring kita untuk menjadi cerdas yang negatif atau kreatif negatif. Dihadang di sini, lari ke sini kayak air. Makanya dibilang let it flow. Itu cuman flow-nya dibikin seperti mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut, ke jurang, ke neraka. Air mengalir sampai jauh. Nah, itulah kita alir arus gitu. Tanda tangan apa aja sekarang double tanda tangannya. Gitu. Makanya perlu kita bikin kayak Ciliwung. Ada sodetan supaya tidak yang mau sampai jauh monggo.
Nah, saya mau belok yang sodetan. Jangan dilawan. Gitu kira-kira. Tapi menurut Pak Dharma, implikasi buat ekonomi terhadap redenominasi rupiah itu seperti apa? Apa gunanya? Itu kan hanya propaganda politik saja sebenarnya. Gitu. Katanya buat mengejar koruptor. Nggak akan ada implikasinya terhadap ekonomi. Orang ekonomi dunia, orang ilmu ekonomi itu tidak pernah berpikir bagaimana menyelesaikan hutang. Mereka nggak diajar. Makanya mungkin para profesor juga bingung bagaimana menyelesaikan. La ilah, sekian banyak orang ahli ekonomi sekolah di fakultas, nggak ada pelajarannya bagaimana kamu bisa menyelesaikan hutang negara, nggak ada. Padahal itu yang penting. Justru diajar bagaimana membuat rakyatmu semakin banyak hutang, cara ngegencetnya bagaimana, itu bikin bon A bon B, bikin buku A, buku luar, mana buku ini, mana buku yang nggak dicatatkan. Termasuk orang kredit juga di bank kan begitu. Ada 2 buku. Apakah ada hubungan dengan CBDC? Sangat ada hubungannya. Yes. Ada hubungannya nggak dengan Smart City? Ada. Ada hubungannya dengan Payment ID? Ada. Ada hubungannya nggak dengan vaksin? Ada. Apalagi? Ada. Garis merahnya seperti apa, Pak? Inilah. Saya bawa terus soalnya apa? Supaya orang orang itu makin paham. Ini loh. Nih benang merahnya tak balik meneh. Nah ini deh. Apa? Nih ini kan vaksin di sini healthcare nih, Ya. One Health. Ini yang susah karena ini hidup, manusia hidup. Kalau ini kan sistem, ini kan apa, infrastruktur kan. Nah dia mau bangun juga, tanamkan infrastruktur di dalam tubuh. Nih, apa yang social platform nih kita ini social platform nih kita hidup nih, apalagi nih human nih. Travel, ini food and ini financial service nih di sini. Semua udah ada kok. Tuh, mungkin nggak kelihatan, naik lagi dikit ya. Tuh, Kelihatan. nih e-commerce, ya. Saya selalu bawa ini, saya ulang-ulang, jadi supaya ngeh gitu loh. Oke. Jadi digital ID yang ingin diterapkan nanti ada Ya makanya COVID di belakangnya ada ide. Dulu saya ngomong gitu orang bilang hoax, kan bodoh amat lah, belum bilang hoax. Karena memang ini apa? Konsep mereka selalu akan membantah supaya orang yang mencari kebenaran itu dibully sama orang. Dibilangnya konspirasi teoris. Ya. Jadi sama seperti katanya untuk memburu koruptor, redenominasi. Itulah agenda politik. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang melawan atau menentang, dianggap bukan anti korupsi, bukan pro sama korupsi, pro korupsi gitu loh. Pinter kan? Ya, dia membangun begini seolah-olah memburu uang koruptor, tapi kalau kita mengatakan udang di balik batunya, nanti mereka akan mengatakan berarti kamu termasuk orang yang tidak anti sama korupsi gitu. Ya gimmick lagi sih sebenarnya. Gitu. Nah, kenapa angkanya dikecilin ya supaya nanti mudah dikonversi ke digital. Gitu. Ada pertanyaan dari Instagram nih, Pak. Cara menghindari. Jadi ini adalah apa? Arsitek global, arsitek finansial global sebenarnya. Itu. Nah, yang dilaksanakan, yang dicanangkan di Indonesia, saya pastikan itu bukan hasil pemikiran mereka-mereka yang pernah mendengungkan hari ini maupun mendengungkan di masa SBY maupun sebelumnya. Bukan. Sudah ada skripnya. Ya. Sudah ada skripnya. Skripnya di mana? Skripnya itu sejak Earth Summit di Rio de Janeiro. Dilanjutkan dengan tahun 1992 tuh. Tahun 1992, kemudian tahun 1915 dilanjutkan dengan agenda 21 atau Great Reset yang diterjemahkan dalam 17 program Sustainable Development Goals. Pembangunan yang berkelanjutan. Selalu mereka bersembunyi di balik kata-kata sustainable. Ya, itu. Karena sustainable ini artinya apa? Seolah-olah manusia tidak pernah mati. Sustain.
Dan ini jelas-jelas melanggar itu. Karena apa? Nanti mereka akan membuat manusia kekal. Transhumanism. Yes. Yang dikendalikan sama listrik. Tapi isinya robot. Cuman image-nya aja muka manusia, tapi hatinya sudah tidak. Itulah kenapa mereka kejar-kejar vaksin segala macam. Diajak diskusi, diajak debat, nggak mau. Sekarang nih bias, anak-anak hancur. Orang tua ingat, jangan biarkan anakmu dimasukkan racun ke dalam tubuh. Yang nyuruh aja kagak tahu isinya apa. Iya. Ya, dia hanya karena programnya harus menjalankan, ya dia bikin program. Gitu. Lihat hampir di mana-mana tuh mengikuti. Berarti apa? Hampir di mana-mana pemimpin tidak ada yang membela rakyat. Makanya jangan sembarang pilih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang bukan bodoh. Pilihlah pemimpin yang bukan pengecut. Pilihlah pemimpin yang tidak mengkhianati rakyat. Jangan tanya sama saya, tanya sama yang suruh. Gitu loh. Bayangkan berapa ratus juta orang. Gitu loh.